Oke Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat kepada kita bersama sehingga kita dapat bertemu dalam ruang virtual ini di sesi terakhir Bapak Ibu ya. Habis ini Bapak Ibu tidak jumpa saya lagi di ruang virtual ini. Entah kapan kita jumpa, mudah-mudahan di lain waktu di luar di ruang tatap maya ini kita saling bertemu dan tidak terputus komunikasi kita sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat bering salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, Bapak Ibu Guru PJOK se-Kabupaten Hil yang ikut menjadi peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya di sesi terakhir ini, mari kita berdoa agar nanti segala proses yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Untuk doa, mungkin di penutup ini biar saya yang membacakan. Mari kita mengeladahkan tangan, menundukkan kepala, meminta kepada Allah yang Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran anda yu'afi nima wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fidatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga kita semua dilimpahkan rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Ibu ya. Kemudian mari kita Bapak Ibu kita lanjutkan pembelajaran di sesi terakhir tatap maya. Mungkin nanti kita akan saling merindukan Bapak Ibu, tapi entah ya entah tidak mungkin Bapak Ibu yang tahu. Kalau saya mungkin merindukan Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau merindukan alhamdulillah, ayo kita saling berkomunikasi di WA group, maksimalkan WA group. Oke Bapak Ibu, pada pembelajaran di sesi terakhir ini kita merujuk dari apa yang telah Bapak Ibu kerjakan, yaitu tentang bukti karya Bapak Ibu ya. Jadi kita merefleksikan bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat. Setelah saya lihat bukti karya Bapak Ibu itu semuanya sangat luar biasa. Kalau dibandingkan saya mungkin jauh ketinggalan saya daripada Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa. Saya kalau seperti ini siapa yang nggak meluluskan untuk PPG ini nggak mungkin nggak lulus kalau seperti ini posisi atau video pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mendesain, merencanakan pembelajaran yang terakomodir, berpihak kepada peserta didik yang relevan dengan modul yang sudah kita pelajari
dari modul 1 sampai modul 3. Inilah bukti karya, inilah kerja Bapak Ibu sebenarnya yang nanti terintegrasikan ke platform Merdeka Belajar. Dari sekian orang mungkin sudah ada yang terbit seperti yang saya share, Bapak Ibu ya. Tapi jangan berkecil hati kalau yang belum terbit ya Bapak Ibu ya. Wah Pak, saya yang dulu upload, tapi kok saya yang terlambat terbitnya. Nah, kita nggak tahu kalau masalah itu sistem yang bekerja Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita mudah-mudahan semuanya terbit, tapi kan sudah saya validasi, nilainya udah 100. 90 aja Bapak Ibu masih gagal Bapak Ibu. Harus 100 nilainya. Nah, Pak Peri itu 90 itu masih apa itu? Pak Rudi, mohon diperbaiki surat apanya Pak Rudi ya? Mana Pak Rudi ada kan? Izin Pak Rudi. Pak Rudi. Cepat diperbaiki Pak Rudi surat keterangannya Pak Rudi ya, di checklistnya lupa. Mohon cepat diperbaiki agar terbit videonya Pak Rudi. Bapak Ibu, seperti biasa ada kesepakatan kita bersama menyalakan kamera. Untuk sesi terakhir ini saya wajibkan menyala kamera Bapak Ibu ya. Ini sesi terakhir nih. Saya wajibkan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kalau enggak nanti nilainya saya buat cukup lah. Ayo Bapak Ibu, buka kameranya di akhir pertemuan kita ini. Kemudian mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya seperti biasa, menghargai waktu bersama, dan juga jangan lupa maksimalkan fitur chat. Klik raise hand jika bertanya, kemudian ada gangguan teknis itu soal biasa Bapak Ibu. Karena memang kita rawan dengan terkendala dengan jaringan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Ini salam dan bahagia tadi sudah saya sampaikan, tak perlu lagi saya sampaikan. Ini kemarin tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah juga Bapak Ibu ya. Fokus, perhatian, munculkan rasa syukur, munculkan rasa ingin tahu Bapak Ibu, dan jangan lupa terakhir kita ke kebajikan Bapak Ibu ya. Hati dan pikiran yang tenang akan membuat kita itu merasa nyaman. Segala permasalahan, siapa yang nggak ada masalah Bapak Ibu ya, namanya kita hidup. Tentu ada permasalahan, berbagai permasalahan yang ada. Kalau nggak mau bermasalah ya minta aja mereka mau cepat datang gitu kan. Kalau nggak mau ada masalah di dalam hidup kita. Tapi tentu yang namanya kita manusia, berbagai masalah yang kita hadapi tergantung kembali kepada diri kita Bapak Ibu. Untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu hanya 1 JP 45 menit, cuma saya lebihkan nanti sedikit karena ini pertemuan terakhir. Adapun agenda kita sesi kali ini pendahuluan, kesiapan belajar Bapak Ibu, penyampaian tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi di awal, penyampaian refleksi dan diskusi, tanya jawab, kemudian doa dan penutup Bapak Ibu. Ini persiapan belajar Bapak Ibu. Coba saya tanya pada malam hari ini di sesi terakhir ini. Gunakan kolom chat. Level berapa kesiapan atau persiapan belajar Bapak Ibu pada malam hari ini? Ataukah ngantuk? Mungkin saya cuma 2 Pak. Kenapa? Saya ngantuk Pak. Saya ini jam-jam tidur nih misalnya. Atau saya ini punya tugas yang lain Pak. Ayo Bapak Ibu silakan dimaksimalkan kolom chatnya. Bikin alasannya. Saya tunggu 3 menit. Nah kalau Ama udah gini-gini Ama kan. Oh mungkin Ama nih 3 tuh. Bu Raden 10. Semangat 45 tapi agak sedih. Tentu setiap pertemuan ada perpisahan. Pak Ibu ya. Itulah jalurnya kehidupan kita. Terima kasih Bu Depi sudah mempersiapkan pembelajaran pada sesi terakhir di malam hari ini Bapak Ibu ya. Sangat-sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya tunggu. Bu Epi 8, alhamdulillah kurang badan sehat Pak. Kurang sehat Pak. Semoga Bu Epi cepat sehat ya. Jangan lupa kalau sakit jangan lupa minum obat. Kalau maksudnya begini maklum, kita udah umur 50 tuh rentan dengan penyakit.
Tetap jaga kesehatan Mak ya. Jangan lupa berobat. Pak Reza 8, Pak Rizky 8. Alhamdulillah Bu Fitriani 9 walaupun kurang enak badan, cepat sehat Bu Fitriani, tetap semangat ya. Pak Rudi jangan lupa minum obat. Ini kalau soal kepala ini nggak bisa nih Pak Rudi, saya udah merasakan. Bu Lydia 6 konsentrasi karena si kecil mengganggu. Oh itu biasa tuh Bu Lydia. Gak apa-apa. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menunjukkan antusias Bapak Ibu untuk ikut di sesi terakhir ini. Yang seuianya tadi saya Pak Bain 6 karena Pak Bain ini tahulah abdi negara ini. Gak perlu dia diberi alasan, udah tahu kita alasannya ini. Tetap semangat Pak Bain. Kemudian kemarin saya menyampaikan, saya berpikiran begini Bapak Ibu. Pra pleno ini di Pekanbaru, habis itu saya pulang kampung jemput baju, makanya saya minta pakai baju yang sama. Rupanya pra plenonya di Zoom, pas plenonya nanti baru ke Pekanbaru Bapak Ibu. Jadi saya linglung juga nih. Tadi pra plenonya tadi setengah 2 jam 1 sampai 9 langsung pra pleno 4 jam 4. Padahal saya udah mendesain kalau bisa sore kita, tapi nggak bisa Zoom sore Bapak Ibu ya. Saya berharap tadi pakai baju yang sama, nanti di foto terakhir gitu maksud saya kemarin tuh Bapak Ibu ya. Cuma pra plenonya karena keterbatasan anggaran atau Pak Presiden kan maksudnya memberikan arahan kalau masih bisa diperkecil gitu Bapak Ibu ya, sesuai arahan Pak Presiden. Ya kita alhamdulillah Bapak Ibu ya, apa yang dikatakan pemimpin kita tentu kita jalani Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri sehingga bisa hadir di dalam proses belajar. Bu Juliana 10 semangat. Alhamdulillah Bu Juliana ya, semangat. Terima kasih Bu Juliana. Tetap senyum, berikan senyum terindah buat kita bersama. Baik Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran dari modul 1 sampai 3 tentu banyak hal-hal yang sudah kita pelajari. Ada tentang paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat Bapak Ibu ya. Menggerakkan rekan sejawat seperti kemarin Bapak Ibu berkolaborasi dalam membuat rencana tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu sudah mendiseminasikan di Kombel. Itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Oh ini Pak Ketua terlambat nih, 7 Pak karena akhir bulan karena belum gajian. Tetap semangat ya Bapak Ibu P3K, walaupun belum gajian nggak apa-apa, numpuk sekali nerima langsung besar gitu. Siap Pak Ketua, semangat. Mudah-mudahan Pak Ketua uang pulsa sebentar lagi masuk. Alhamdulillah, siap-siap rekening Bapak Ibu tuh nanti kering katanya, uang pulsanya masuk. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini, Bapak Ibu itu dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui PMM. Aspek penilaian lini masa baik dan benar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita merefleksi awal sedikit. Coba saya mau mau memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu. Di dalam pembuatan bukti karya, hal-hal apa yang menjadi hambatan bagi Bapak Ibu? Coba saya mau tanya, apa sih kendala selama Bapak Ibu membuat video pembelajaran tuh? Bagaimana video pembelajaran Bapak Ibu tuh apakah sudah sudah relevan enggak dengan modul yang Bapak Ibu pelajari? Ayo kita berefleksi sedikit. Ya, siapa yang mau mulai? Nih. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau mulai? Kita minta kepada yang paling tua lah. Bagaimana beliau ini, amak kita ini dalam pembuatan bukti karya beliau. Silakan, Mak. Ya seperti biasa lah Pak. Ya kita sesuaikan dengan RPP tentukannya teman. Kalau poin-poin yang Bapak inginkan tentu Bapak yang tahu. Tentu kan. Ya kami sudah membuat semaksimal mungkin, berusaha
yang seperti yang sudah kita pelajari, malah mungkin juga ada yang ketinggalan sedikit-sedikit poin-poinnya. Itu Bapak yang tahu. Iya. Nah, tentu itu pun hendaknya saya minta di dalam video kami itu Bapak kritikan itu Bapak kasih ke kami, jadi tahu oh di fase di situ kurang, di fase situ tidak ada gitu. Jadi untuk kedepannya kami bisa memperbaiki gitu Pak. Oke, terima kasih Mak. Kita beri jempol untuk Amak dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, di dalam penilaian bukti karya untuk umpan balik memang saya tidak panjang lebar karena apa Bapak Ibu? Kalau saya masih memberikan kritik dan saran, berarti bukti karya Bapak Ibu itu belum lolos dalam tahap validasi. Makanya di dalam umpan balik saya memberikan hanya berupa apa namanya ya, berupa tanggapan atau berupa apa ya, berupa pujian ya, atau yang saya bilang ini udah sangat baik, sudah relevan dengan modul Bapak Ibu. Izin sebentar Bapak Ibu, ada Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu, ada yang menunggu sebentar aja 3 menit, 2 menit Bapak Ibu ya sebentar. Bu, Miss. Gosoknya apa aja nih? Ray terakhir nih suruh buka kamera tuh sama Pasil. Ja, coba buka kamera kau, Ja. Nah, tuh gagahnya Hajid. Tampan. Rambut baru, Ares. Oke Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu kita lanjutkan, ada sedikit gangguan tadi. Baik Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terganggu sedikit karena ada yang mengantarkan bahan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam penilaian bukti karya yang sudah Bapak Ibu upload, ada beberapa orang yang saya kembalikan atau ada perlu perbaikan. Itu di situ kan saya beri umpan baliknya lengkap Bapak Ibu ya. Ini yang harus diperbaiki. Bapak Ibu baca kan apa yang harus diperbaiki. Jadi seperti kata Ahmad tadi, kalau masalah video sungguh sangat luar biasa video Bapak Ibu. Bagi saya itu udah apa namanya ya, sudah video pembelajaran yang sangat baik atau paling terbaik itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat video untuk bukti karya, tentu sesuai kesepakatan kemarin sebenarnya boleh modul, boleh video pembelajaran. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya membuat video pembelajaran. Hapus dulu buat kelas 005. Ayo beri jempol dulu Bapak Ibu, bentar Pak. Terima kasih untuk kelas 005 semuanya membuat video pembelajaran. Betul kata Pak Bain kemarin, Pak, kalau modul yang kami bikin nanti mudah untuk di copy paste kata Pak Bain. Itu betul. Sebenarnya betul, tapi Bapak Ibu dengan kekompakan atau kolaborasi bersama atau apa namanya ya, hasil keputusan bersama Bapak Ibu semuanya membuat video pembelajaran. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, itu termasuk praktek dalam pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah di dalam menyusun draft ini Bapak Ibu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam Kombel, serta kendala apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam penyusunan bukti karya? Coba saya minta sedikit suaranya Pak Rizky. Ayo kita Pak Rizky di sesi akhir, ayo sering berbicara Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak Ibu penyusunan draft bukti karya? Ya kemarin sempatlah berkolaborasi Pak bersama teman sejawat Pak. Nah, habis itu Ya diberinya masukan seperti ini. Namanya juga pemula kami Pak. Jadi beruntung saya punya teman sejawat yang penuh perhatian. Ya, tapi terus terang memang Pak, guru-guru di sekolah tuh istilahnya tuh is the best lah semua. Mau istilahnya tuh membantu yang kita istilahnya tuh baru pemula lah dalam menyusun kayak apa RTL kemarin. Banyak dibantunya saya Pak. alhamdulillah Pak Rizky ya. Iya, beruntung memang saya memiliki rekan-rekan teman sejawat. Ya. Teman 05 juga saya beruntung. Sangat-sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oke Bapak Ibu, dari sebanyak ini saya bukan memuji Pak Rizky Pak Ibu ya. Dari sebanyak kita ini 13 kita. Memang Pak Rizky yang langsung mengimplementasikan masalah SEM Bapak Ibu. Luar biasa beliau. Saya bukan memuji, bukan melebih-lebihkan Pak Rizky, tidak. Bapak Ibu yang lain sudah sangat luar biasa juga. Tapi beliau lah yang mempraktekkan SEM untuk peserta didik beliau, itu kan sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah gitu. Salut saya sama Pak Rizky ini. Diam-diam beliau sudah bisa melakukan atau relevan dengan modul yang sudah kita pelajari. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Dalam arti begini Bapak Ibu ya, bukan punya Bapak Ibu itu tidak bagus. Jangan salah persepsi ya. Nanti Bu Juliana ngambek ya tuh. Bu Juliana ngambek dia. Punya saya udah bagus Pak, kok dibilang nggak bagus katanya. Enggak, Ya Bu Jul. Ya, enggak ah. Oh, ketawa Bu Jul kan. Bu Muslimah gitu juga, dia senyum aja dari tadi. Coba buka mic-nya sedikit Bu Muslim. Karena tidak banyak lagi tugas. Merdeka gitu ya. Merdeka. Bu Muslimah coba sedikit kasih komentar dong. Pengen dengar suara Bu Muslimah nih. Ayo. Ya Pak. Oke. Ya alhamdulillah. Santai aja, kita nggak perlu tegang. Kita sesi terakhir ini kita cerita-cerita saja Ibu. Alhamdulillah dalam melaksanakan membuat tugas lancar, dibantu teman sejawat terutama di sekolah. Apalagi terutama yang kolaborasi dengan teman-teman kelas 5. Ya Bu Raden. Dibantu dari teman sejawat di sekolah, terus dibantu juga kolaborasi dengan 005. Luar biasa, Pak. Itu saja lah, Pak. Oke, terima kasih Bu Muslimah. Si terdengar suara saya Bu Muslimah. Alhamdulillah Muslimah merasakan
bagaimana penyusunan bukti karya Bu Muslimah itu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bu Muslimah ya. Terima kasih banyak Bu Muslimah sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah memberikan yang terbaik, sudah sudah terbit juga di PMM ya bukti karya Bu Muslimah. Berarti dalam arti seperti ini, Bu Muslimah sudah menyelesaikan tugas Bu Muslimah selama 3 bulan. Inilah titik akhir dari Bu Muslimah, pembuatan bukti karya yang nanti diterbitkan oleh sistem sendiri melalui PMM. Kemudian kemarin saya lihat statusnya Bu Muslimah sudah terbit ya. Ada beberapa lagi yang belum terbit. Mungkin Pak Ketua, Bu Depi belum kemarin ya. Ya, insya Allah bentar lagi Bu Depi, sabar ya, menunggu antrian. Saya juga belum, Pak. Ya, belum juga ya. Oke. Gak apa-apa, sambil menunggu Pak Ketua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Kita masuk ke refleksi bukti karya. Bapak Ibu, inilah rubrik dari penilaian yang sudah saya lakukan di bukti karya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, lembar pernyataan Bapak Ibu ini kalau udah sesuai tentu saya bikin sudah sesuai. Nilainya 10. Kemudian isi video menunjukkan pemahaman peserta sekaligus implementasi dari materi PKG kalau udah sesuai. Dari keseluruhan ini Bapak Ibu 10 item ini salah satu saya buat belum sesuai, itu belum lolos validasi. Jadi kemarin ada yang nilai 90, Pak nilai saya udah 90 tapi kok belum lolos juga. Dia nilainya harus 100. Apa kata Pak Pain? Pak nggak terlalu tinggi nilainya nih Pak, kata Pak Pain. Iya Pak Pain ya. Memang nilainya harus 100 Bapak Ibu. Kalau 90 belum sesuai, satu bukti karya Bapak Ibu itu belum lolos validasi. Makanya kalau sudah 100 sudah sesuai semua tuh saya checklist, lolos validasi, saya buat umpan baliknya mungkin sudah relevan dengan modul, Bapak Ibu bisa membaca di LMS Bapak Ibu semua. Itulah akhir dari kerja Bapak Ibu selama ini. Mulai dari modul 1, pengenalan refleksi, kemudian sampai pembelajaran yang berpusat berdiferensiasi ada ya Bapak Ibu kemarin ya. Nah, kemudian mengajar yang efektif, banyak yang sudah kita pelajari Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, ini siapa lagi yang mengganggu? Ya Allah ya Tuhan, siapa nih? Oke Bapak Ibu, jadi inilah rubrik penilaian bukti karya Bapak Ibu. Jadi bagi yang sudah lolos, berarti sudah sesuai semua dari 10 item yang saya nilai. Oke Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan enggak? Coba, ada enggak yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau Bapak Ibu mau tanyakan atau kita lanjut? Ini Bapak Ibu, analisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi, 10 itemnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau yang belum sesuai, ya saya bikin belum sesuai. Kemarin yang pertama upload tuh Bu Depi ya. Kemudian terjadi kendala sedikit, saya balikkan belum sesuai, akhirnya beliau sempurnakan, sudah sesuai. Kemudian Pak Rudi tadi kata beliau sudah,
Pak Ketua sudah juga belum saya analis, maksudnya belum saya lihat videonya apakah sudah sesuai. Kemudian Bu Fitriani kemarin ya, sudah juga. Kemudian Bapak Ibu, satu teman kita Bu Eka, karena berbagai kendala ya kita maklumi saja Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak Rizky pun udah nyinyir juga di grup. Itu begini kata Pak Rizky. Tapi itulah Pak Ibu ya. Apa namanya? Saya pun kecewa. Sedikit kecewa saya Bapak Ibu. Kenapa di finishing ini angkat bendera putih Bu Eka? Kita sudah sudah sampaikan kalau nggak bisa bantu dengan kawan, tapi inilah hasil akhirnya Bapak Ibu. Saya pun perlu bertanya ke diri saya. Pasti kekurangan saya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kok Bu Eka segitunya gitu kan, sudah di WA, sudah ada apa, slow respon. Padahal kita punya niat membantu beliau, tapi enggak tahu Bapak Ibu ya, mungkin dari beliau sendiri yang sudah menyerah, apa boleh buat. Kita sebagai rekan, kita sebagai tim, kita sebagai kelas yang selalu mengedepankan rasa bersamaan, tapi beginilah hasilnya gitu ya. Kita tidak menyalahkan juga beliau, memang betul-betul niat beliau sudah menyerah. Ya Pak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, masalah bukti karya sudah alhamdulillah sudah bagus semua. Sudah ada umpan balik dari saya Bapak Ibu. Kemudian inilah proses dari segala kegiatan yang sudah Bapak Ibu lalui. Enggak lama kan 3 bulan Bapak Ibu ya? Enggak lama kan? Enggak lama, waktu 3 bulan itu enggak lama. Enggak lama. Ya Rizky lama ya? Pak. Lama kata Pak Rizky. Enggak lama sebenarnya Pak Ibu. 1 tahun, kan 1 tahun, 1 periode presiden aja tuh enggak lama itu Bapak Ibu. Kata Pak Rizky lama. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi atau tanya jawab saja di sisi-sisi terakhir ini. Ada enggak yang Bapak Ibu ingin tahu, ini Pak gimana, ada enggak? Silakan Bapak Ibu tanya. Kita sesi tanya jawab saja Bapak Ibu ya. Ayo. Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Apakah ya Pak Bain, silakan Pak Bain. Izin Pak. Iya Pak Bain. Ini Pak agak melenceng sedikit. Ada ya, materi masalah yang agak tabu di pembelajaran PJOK tuh Pak. Materi tentang menjaga kebersihan alat reproduksi. Itu kadang kita susah menjelaskannya Pak dengan anak SD ini, kayak tabu gitu Pak. Kayak model belum cukup umur untuk kita jelaskan. Tapi itu namanya materi pelajaran kan wajib kita sampaikan. Jadi bagaimana Pak trik-triknya supaya tidak agak tabu lah gitu kita nyampaikannya tuh Pak. Mohon kawan yang lain bisa apa kan. Kadang Pak tujuan pembelajarannya itu kan di RPP, tujuan pembelajarannya siswa dapat mempraktikkan kebersihan alat reproduksi. Nah, gawatnya mana tuh Pak? Oke, mantap Pak Bain. Ya, terima kasih Pak Bain. Lanjut. Ada juga materi yang itu Pak. Tanda-tanda pubertas kan. Kadang kita menjelaskan tanda-tanda pubertas untuk perempuan kan. Membesarnya dada. Kadang anak-anak tuh ketawa. Yang laki-laki kita bilangkan mimpi basah. Bahkan ada yang bertanya, apa mimpi basah Pak? Macam mana mimpi basah itu Pak? Kadang sulit kita menjelaskannya Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang lain, mungkin ada pengalaman yang bisa menyampaikan, mungkin yang dengan trik-trik penyampaian yang tidak agak tabu gitu Pak. Oke siap, terima kasih Pak Bain. Ya saya sebenarnya mau menunjuk Ama, rupanya Ama udah resen, alhamdulillah. Karena memang Ama yang pantas dari pengalaman pengalaman Ama. Ayo Mak, silakan Mak. Ya, Bapak Bain, Ibu coba sedikit memberi masukan. Mungkin memang
tapi itu mungkin per generasi Pak Bainnya. Dulu sudah ada juga, cuman anak dulu tuh mungkin tidak secerdas cerdik anak-anak sekarang, karena anak sekarang sudah tahu dari HP-HP mungkin, jadi dia langsung connect gitu kan. Tapi kalau anak dahulu ibu menerangkan kayak itu, dia diam mendengarkan, jadi istilah tidak ada kerisihan dari kita gitu waktu menjelaskan. Tetapi yang belakangan ini memang gitu Pak Bain. Jadi mungkin secara ya kita akan harus menyampaikan. Tetapi kita tak usah secara terang-terangan betul gitu. Umpamanya kita membersihkan alat itu, kita bilang aja, nah semua tubuh kita ini harus dibersihkan, harus mandi, harus itu, apalagi tempat kita buang air, gitu. Tempat buang air kita tuh harus kita bersihkan gitu. Kadang-kadang memang ya kalau kita fokuskan ke situ dia ketawa. Nah, akhirnya melenceng anak-anak tuh. Nah, yang kedua bisa juga kita pisah antara laki-laki dengan perempuan gitu. Kita pisah dia kan, jadi kita leluasa ngomong dengan dia. Jadi dia yang perempuan tidak tahu masalah laki-laki, laki-laki tidak tahu masalah perempuan gitu, Bapak In. Nah, jadi enak. Cuma memang ya kita anak SD ini kan kadang susah juga. Tapi kalau anak SMP dia kan sudah tahu gitu kan. Tetapi ada juga anak nih yang ke situ tuh, dia ingin bertanya, nah bagaimana Bu cara membersihkannya begini. Ada juga yang seperti itu yang ingin tahu dia. Dan kita wajib juga ngasih tahu. Apalagi seperti yang Pak Bain bilang tadi, anak laki-laki tadi itu. Itu kan bukan urusan kita emak, bapaknya. Kan gitu bapaknya yang ngasih tahu dia mimpi basah, kemudian bagaimana caranya sebetulnya kan bapaknya. Cuman karena kita di dalam pelajaran kita, nah otomatis kita apa yang kita ketahui tentu kita sampaikan kepada anak tersebut gitu. Jadi supaya kita tidak risih, alangkah baiknya kita bagi aja antara perempuan dengan laki-laki. Jadi kita waktu memberikan arahan itu enak gitu. Tapi kita boleh juga kita lihat dulu, waktu kita pertama-tama itu kan jelas anak-anak tuh gimana respeknya kita menyampaikan seperti itu. Paham dia apa tidak? Atau memang dia tidak tahu. Atau kadang-kadang ada anak yang cerdik, dia tidak tahu, dia udah bisik-bisik dia. Jadi kalau sudah bisik-bisik seperti itu, lebih baik kita pisah gitu. Itu Pak Pran. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih ya, Mak. Sebelum Pak Bain menyampaikan pendapat lagi, saya coba sedikit ambil benang merahnya Pak Bain ya. Jadi gini Pak Bain, di fase ABC ini atau kelas dasar ini memang rentan dengan pembelajaran berbasis kebersihan alat reproduksi, kemudian perkembangan di masa usia masa pubertas. Tapi tadi saya dengar sedikit dari emak itu membedakan antara anak laki-laki dengan anak yang perempuan. Kemudian Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran ini, sebelum Pak Bain bertanya lagi, memberikan umpan balik lagi, saya sedikit menyampaikan di dalam proses pembelajaran PJOK, kita yang guru laki-laki itu bisa berkolaborasi dengan guru kelas dalam menyampaikan berbagai hal-hal tentang dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, alat-alat produksi sesuai dengan gendernya. Mungkin kalau kita laki-laki, kita bisa memberikan arahan kepada yang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ayo berkolaborasi dengan guru ke kelas. Minta guru perempuan itu untuk menyampaikan. Kalau kita masuk, misalnya kelas 6 nih, Bapak Ibu. Kita guru PJOK, kelas 6 itu udah masa-masa pubertas. Terkadang, mohon maaf, di kelas 6 itu udah ada yang datang bulan. Jadi agak sensitif Bapak Ibu kalau kita guru olahraga, guru PJOK, memberikan hal-hal yang berbau ke arah kalau bahasanya bukan negatif tapi memang proses pembelajaran. Minta bantu sama rekan sejawat yang perempuan, kemudian dalam menyampaikan sesama gendernya. Mungkin guru perempuan itu dengan perempuan, ya kemudian kita dengan laki-laki. Kemudian Bapak Ibu, kita seandainya sapras kita itu ada di sekolah, gunakan video pembelajaran agar mereka tahu secara detail. Kalau kita membayang-bayangkan, mereka sering ketawa, mereka Bapak ya, gini ya Pak ya, itu Pak sering. Tapi kalau kita misalnya sapras Bapak Ibu itu lengkap dengan video, dengan gambar, setidaknya bisa dia menganalisa, oh ini yang dikatakan Bapak tadi, oh seperti ini. Itu kalau trik dari saya Pak Bain. Ayo
berkolaborasilah dengan rekan-rekan guru-guru lain. Iya Pak Ben, lanjutkan. Ya Pak, izin Pak. Ya, Pak, Apakah kalau kita menampilkan video itu Pak, video-video yang menampilkan alat vital perempuan atau laki-laki itu apa termasuk pornografi Pak? Dan baik. juga kalau untuk kolaborasi Pak di mata pelajaran agama ada juga tuh Pak masalah pubertas. Di pelajaran IPAS ada juga Ya. materi Bisa. pubertas. Materi itu. Iya. Oke Pak Bain. Ada lagi Pak Bain sebelum saya apakan? Ada lagi Pak Bain? Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Oke. Dalam menyampaikan video pembelajaran tentu berbeda dengan video gambar-gambar yang sesungguhnya. Itu harus kita atasi dulu. Jangan memberikan gambar yang sesungguhnya. Kalau menggambarkan gambar sesungguhnya maksudnya seperti ini. Oh ini kita tetap di dalam konteks pembelajaran Pak Bain ya. Misalnya produksi itu mungkin tidak berupa seutuhnya, hanya berupa misalnya kita melihat bagaimana video pembelajaran tentang alat produksi, misalnya kita download, itu masih di bawah kategorinya dalam proses pembelajaran, tidak kategorinya menampilkan hal-hal yang berbau seksualitas. Jadi dalam arti kata Bapak Ibu tetap dalam konteks pembelajaran. Jangan sampai nanti kita memperlihatkan atau mempertontonkan video yang memang arahnya ke seksualitas gitu. Ya mungkin kita bisa mendownload video-video, misalnya kan banyak referensi kita Pak Ibu ya. Video pembelajaran alat reproduksi, tentu dalam arti kata yang diupload di YouTube itu tuh udah lolos validasi. Kalau memang ada tingkat keseksualitasnya, mungkin admin dari YouTube itu sudah blacklist gitu. Saya rasa seperti itu Pak Bain. Ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Ayo Bu Depi beri tanggapan. Nggak ada komentar, Pak. Ya, silakan Bu Depi. Tak ada komentar. Pak Bain, gimana Pak Bain? Dan mungkin dari tadi dari pembahasan kita ambil benang merahnya untuk bisa memisahkan antara gender ya. Ini masalah gender lagi ya. Pisahkan antara perempuan dengan laki-laki, itu trik yang pertama. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian menampilkan video-video dalam arti kata dalam konteks pembelajaran. Oke Bapak Ibu, bisa ditambahkan yang lain? Silahkan. Pak Bain? Ya Pak. Saya baru kepikir Pak tanggapan dari Bu Ipi. Terima kasih Bu Ipi sudah menyarankan untuk memisahkan yang gender, laki-laki, perempuan kan. Mungkin diminta waktu sebentar untuk keluar laki-laki Pak ya, khusus perempuan dulu. Boleh. Ya. Tapi perempuan keluar kan. Nah, itu tadi Pak yang saya takutkan tuh kalau menampilkan video itu takutnya kalau kita menampilkan kayak video porno aksi jadinya kan, takut kadang Pak kalau menampilkan media pembelajaran masalah itu kan kadang rasa ada kuat gitu Pak, rasa kita tuh udah salah langkah. Tapi dalam konteks ini Pak Bain, video yang kita cari itu tentang video pembelajaran alat produksi mungkin sudah sudah lolos validasi tentang seksualitas, mungkin bisa tuh Pak Bain, atau gambar-gambar yang bisa diambil dari buku-buku yang sudah lolos dari pihak kementerian gitu kan. Mungkin ada referensi yang sudah maksudnya ada disahkan oleh pemerintah, ada dari buku-buku yang lain mungkin ada Bu ya. Jadi bisa kita ambil Pak Bain. Mungkin kalau masalah video memang agak sensitif, tapi setidaknya kalau udah di YouTube itu saya rasa dalam konteks pembelajaran mungkin ada itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang lain mau ditanyakan? Ya Bu Depi, silakan Bu Depi. Dapat menambahkan punya Bu Epi aja Pak. Silakan Bu Depi. Betul kata Bu Epi Pak, waktu yang kami kan sudah ngajar 15 tahun Pak ya. Yang dulu itu kan anak-anak tuh sudah besar-besar Pak. Jadi mungkin betul pemerintah tuh menentukan umur tuh untuk masuk SD kan Pak. Karena kita di daerah ini kan jadi umur sudah lewat garis itu aja sudah kita terima Pak. Jadi di saat umur 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Kelas 5, kelas 6 itu kan dia masih kecil. Tapi kalau yang di saat yang anak-anak yang berapa tahun di belakang kemarin Pak, di saat kita pelajaran itu dia sudah paham Pak.
sudah haid juga, yang kalau yang perempuan kan. Kalau yang laki-laki dia nerima Pak. Waktu kemarin tuh pernah Pak, di saat sudah keluar nih, didekatinya kami Pak. Itu sebenarnya aku sudah mimpi basah ya Pak. Cuman dia tak mau nih ngomong sama kawan-kawannya Pak gitu. Itulah pentingnya kalau sudah umur masuk SD Pak. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Devi. Sip, aplaus buat Bu Devi. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks pembelajaran misalnya seperti itu kan, betul kata Amak tadi, sebenarnya peran orang tua harus harus ditingkatkan dalam hal-hal seperti itu. Karena tempat curhatnya perempuan-perempuan itu di rumah sama ibunya. Mak, saya sudah haid mak. Kadang-kadang nggak tahu. Kalau orang-orang dulu saya dengar, saya nggak tahu apa nih keluar mak. Ini mak, ini pak. Cina. Halo Bu Epi. Anu sinyal Bapak loh. Kami 9 Pak, tapi jaringan tak bagus. Jaringan ya. Iya, kami 9 jaringan tak aman. Jaringan goyang-goyang. Oh, Pit. Pak Rizky. Aduh, Pak Rizky ini jarang betul muncul ya Depi ya. Aku lagi sakit sama lagi batu-batu sama. Halo, maaf Pak Ibu terlempar saya Pak Ibu. Asalkan jangan terlempar jauh lah Pak Pran. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan lagi? Ayo sampaikan saja. Ini Pak. Yuk, Bapak Ibu lanjut. Mana tahu. Nah, kan gini nih. Kalau walaupun kita sudah tidak zoom lagi, jangankan kita sebagai sama sekali tidak pernah tahu gitu kan. Jadi kalau seandainya ada kami yang mengalami kesulitan tentang itu atau mungkin kelupaan, kalau kami telepon lagi kan mau nerima telepon kami. Oh, dengan sangat-sangat terbuka Bapak Ibu, kita saling berkolaborasi. Begini Bapak Ibu, nanti setelah ini kan Zoom terakhir kita. Setelah ini misalnya Bapak Ibu mendapat pelatihan tentang PJOK. Kemudian Bapak Ibu bawa balik. Bapak Ibu dijadikan narasumber di kelas kita nantinya. Itu yang saya harapkan. Misalnya Bu Juliana dipanggil sama dinas untuk pelatihan PJOK. Apa yang Bu Juliana dapat itu nanti kita zoomkan di kelas khusus kelas kita saja. Jadi kita bergiliran nanti jadi narasumber. Makanya grup ini jangan dihilangkan, jangan keluar Bapak Ibu. Kemudian contohnya lagi Bu Muslimah di sakit kepala Ibu deh. Halo Bu Muslimah. Yang mana, Dit? Yang ini kan kecilnya besar. Yo, apa Pak Rizky? Ini sedang dua. Coba dulu. Ini sedang dipakai dua ya. Halo, masih dengar suara saya Bapak Ibu? Masih. Lempar lagi. Masih Pak. Sebentar Bapak Ibu, saya pindah dulu sebentar. Halo Juliana, kangen dengan kamu. Bentar Bapak Ibu. Oh Juliana. Hadir Bu Epi. Ya, kangen gak dengan dirimu? Oke Bapak Ibu. Oh, jadi itulah gunanya kelas kita ini. Grup kita tetap lanjut. Misalnya Bu Muslimah ada pemanggilan atau utusan di Pekanbaru masalah pembelajaran PJOK. Nah, Bu Muslimah jangan diam-diam saja. Ayo, saya tadi dapat ilmu, kita Zoom demikian. Maksudnya kita fasilitasi nanti untuk ruang virtualnya.
saya Bapak Ibu untuk ruang virtualnya Bapak Ibu ya. Kenapa ini jaringan? Dek, mana hotel ibu, Dek? Ada hotel ibu di situ. Itu di mana, Dek? Ambil kan, Dek? Oke, dulu, Kit. Oke. Iya. Dirimu di mana? Di Kilo 8 kah atau di Kemuning? Sungai Putat. Sungai Putat. Oh. Balik kampung. Oh iya ya. Besok coblos. Oh, Jadi pulang. Iya ya. Udah. Ibu gitu ya. Kemarin siap PPG udah 10 hari, entar 5 seminggu siap PPG demam. Nah, ini udah hampir selesai, kena lagi. Demamnya dia. Mana bapaknya keluar nih Bu Ipi? Iya, terlempar dia. Lanjut Ibu Ipi menjadi Pasildanya Po Ipi. Aris kejedak aku mau Aris. Ipit menong jadi Pit. Jadi KPPS Pit. Ipi ini Bu Yohan lagi, Bang. Suaramu buka Res, buka suaramu Res. Ibu Juli besok coblos, malam ini dicoblos kan? Bisa Bang. Landasan beca. Kita direkam. Oh, belecak. Landasan apa Mbak Enai? Aja pula belecak. Pak Bain. Ya Bundo. Pak Bain nyuruh apa tadi? Oh, lanjutkan. Kalau mati Pak peran selama 3 bulan umat kepala Pak Bain. Tapi kalau satu-satu mungkin insya Allah bisa ya Depi ya. Tapi bantu di belakangnya Depi. Ganti-gantian kita. Depi ini, Rizky itu, Fitriani itu, Juliana. Jadi kita satu-satu materi ya. Itu mungkin bisa dicoba. Tapi kalau full kayak yang Pak Pran ini, aduh menek kepala Pak Bain. Menek kepala. Bisa lah Bunda itu sampaikan walaupun hanya satu ayat Bunda. Iya, kalau satu ayat. Wah, keluarlah ketua nih. Ketua, jangan sedih lah ketua, sedih nih, nah pindah pisahkan dengan ketua nih, anak bungsu mama, mana dia? Per, Bapak kameramu. Per. Mana dirimu Per? Mana lah Dinda. Di Devi di Temilahan ya, di hotel ya? Iya kayaknya. Bu Devi mau belah durian, kawan-kawan bermalam Rabu. Mau baikkan kacamata, Bu. Apa? Tambah ya? Plus tambah, Lin. Yang ini udah kabur, udah rusak nih. Jadi ganti kaca. Oh, ganti kaca. Nambah Bapak Ibu, hilang jaringan di Tembilan, hilang jaringan Bapak Ibu. Telkomsel hilang. Jaringan tak bagus, Pak. Iya, oke kita lanjutkan Bapak Ibu sebentar lagi ya. Agak 5 menit lagi kita tutup. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran di sesi terakhir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah menyelesaikan bukti karya Bapak Ibu. Sekali lagi di dalam grup kita nanti akan kita jadikan Kombel 005. Jadi di sini kita saling berkolaborasi, berganti narasumber, apa yang Bapak Ibu dapat dari seminar-seminar yang sudah Bapak Ibu lalui, sampaikan di sini. Bapak Ibu siapkan jadi narasumber di sini kan? Siap? Insya Allah. Nah, saya inginkan hal seperti itu. Jangan ada yang keluar dari kelas 005. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada sesi terakhir ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah, hati masih ingin bersama. Tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu adalah guru hebat yang pernah saya yang pernah saya temui, yang pernah hadir di dalam ruang kolaborasi Bapak Ibu. Selama 3 bulan Bapak Ibu ya kita berjumpa di ruang virtual ini, kemudian ditambah lagi dengan 1 minggu bertatap muka Bapak Ibu. Ada berbagai hal yang secara tidak sengaja ataupun disengaja Bapak Ibu, mungkin tingkah laku saya, perkataan saya yang di luar di luar dari jalurnya yang tidak Bapak Ibu inginkan, ataupun perkataan saya mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin Bapak Ibu tidak sampai di sini saja proses kita sebagai guru Bapak Ibu ya, tetap berlanjut sampai nanti di akhir purna tugas kita Bapak Ibu. Tetaplah menjadi guru yang selalu diidam-idamkan oleh peserta didik, selalu diinginkan, selalu ditunggu kehadirannya. Bapak Ibu, marilah kita buat pembaharuan, kemudian pembelajaran yang berinovatif Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak perlu saya memperpanjang mukadimah. Saya sangat-sangat bersedih untuk mengatakan kata-kata perpisahan kepada Bapak Ibu. Jika saya tuangkan di dalam kata-kata, mungkin tak bisa saya berkata-kata untuk sampai detik ini. Saya bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, bertemu orang-orang yang sangat antusias untuk ikut kegiatan ini Bapak Ibu. Banyak di antara Bapak Ibu yang guru yang lain ingin ikut, tapi memang semuanya tidak tercover oleh Balai Guru Penggerak. Bapak Ibu hadir di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu mengikuti semuanya sampai di akhir proses pembelajaran. 3 bulan lamanya kita Bapak Ibu saling bertatap muka, saling bertatap maya. Tentu ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang saya lakukan kepada Bapak Ibu. Kata-kata di luar ekspektasi atau di luar yang tidak saya inginkan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan rasa yang tulus yang datang dari lubuk hati saya selama saya menjadi fasilitator untuk Bapak Ibu. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Oke, Bapak Ibu, Bu Eping, Resen, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu Eping. Terima kasih Pak Pran. Ya, di sini juga Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bolehlah ya Ibu panggil anak-anak Ibu semua di sini memang baik-baik semua, membantu semua. Jadi oleh karena itu Ibu mungkin ada kata-kata Ibu pun yang tidak pada tempatnya dan sudah menyusahkan anak-anak Ibu selama seminggu, dan juga mungkin di dalam selama 3 bulan ini seperti Depi mungkin sampai tengah-tengah malam Ibu telepon mengganggu dia sedang tidur atau apa gitu kan. Kemudian hari sewaktu pertemuan antar jemput Ibu, antar kemana-kemana gitu. Terima kasih betul, mungkin sudah menyusahkan kalian. Makanya Ibu minta maaf kalau ada kata-kata Mama yang selama ini tidak pada tempatnya, dan juga tingkah laku. Kemudian yang kesalahan Bapak fasilitator saya rasa tidak ada, karena cara penyampaian itu sampai kepada kami, tinggal kaminya saja menyerapnya bagaimana dan bagaimana untuk menyimpan di kepala kami masing-masing. Kalau itu menurut saya. Kemudian anak-anak Ibu semua memang betul-betul baik-baik semua. Memang istilahnya itulah yang kita harapkan, kekompakan kita di dalam kelompok, dan nampaknya alhamdulillah Ibu terus terang di dalam PPG dapat juga anggota seperti ini. Walaupun kita sudah tua, dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap mengayomi, dia tetap mau menunjukkan, mengajarkan. Kemudian disitulah ilmu dari Ibu, dari sebagai orang tua. Karena sudah diingatkan, sudah dibantu. Terima kasih banyak ya anak-anak Ibu semuanya. Itu.
Oke, Bu Juliana, silakan Bu Juliana mau menyampaikan closing terakhir ya. Kita di Tata Maya ya. Jangan nangis Bu Juliana. Ya, semangat, tetap semangat. Semangat Bu Juliana. Rekan-rekan yang lain buka kameranya, woi. Iya. Buka. Ya, kita buka semua Bapak Ibu ya. Saya hentikan dulu share screen. Bentar, saya hentikan screen-nya dulu bentar Bapak Ibu. Oke, ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, yang pertama sama Raden Depi yang selalu saya minta bantu Pak, walaupun tengah malam kapan saya nelpon, dia tetap mengangkat telepon saya. Yang kedua sama Pak Bain, Peri, sama Aris, selalu itu saya telepon Pak, minta bantuan gitu. Karena saya merasa kurang bisa gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas kemarin kayak gitu. Jadi terima kasih atas bantuannya kepada adik-adik dan kakak sekalian, dan juga terima kasih kepada Pak Fasil. Saya mohon maaf jika ada salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau Buka disampaikan? dong kameranya. Ayo buka kameranya Bapak Ibu. Ayo. Panjang, Oke. wakili kami Panjang. Panjang, ngomong Panjang, wakili kami. Iya, Pak Ya, Ketua, silakan Pak Ketua. silakan ketua. Aduh, ketua ada rindu pula dengan ketua nih. Tak nampak-nampak Oke, wajahnya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera ketua. Udah dibuka, Mak. Udah dibuka, tapi jangan Deno. Kayaknya mabuk. Ah, kan ganteng ketua. Sebentar Bapak Ibu, sebelum apa saya ambil casnya habis sebentar. Jangan diapakan dulu Bapak Ibu ya, sebentar. Bentar Bapak Ibu. Tunggu Pak Pasir. Depi. Udah, di sini kau ya. Aku ngawal tes nih. Kau ngomong, wakili kami. Jadi, Ibu Mama. Far itu mengharapkan betul kita upacara bersama jumpa dengan kalian. Sekalinya kita di sekolah Iya. masing-masing, sedih Sekolah rasanya. masing-masing. Kan Iya. Entar kopri nanti, Mak. Sedih Tanggal rasanya. Ibu 29. udah berharap tuh deh kumpul dengan anak-anak nih kata Ibu kan. Sekalinya disuruh upacara di sekolah masing-masing. Aduh, kata Ibu kapan lagi tidak jumpa. Udah tuh Peri tak bisa upacara, Pak. Kan lapangan tanah, hari hujan, hari Minggu kena. Ah. Apel aja cuma jadinya. Oh. Ya Allah. Oke, silakan Bu Pak Ketua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin di pertemuan terakhir ini saya selaku ketua kelas ditunjuk oleh Bapak Ibu atau kakak-kakak sama Pak Ade semuanya. Apabila saya terdapat kesalahan, mungkin dalam menyampaikan informasi saya kurang cepat, saya kurang tanggap, saya mohon maaf, dan tingkah-tingkah saya selama tatap muka maupun tatap maya dan yang buat salah satu dari kakak, abang, ama semuanya tersinggung, saya mohon maaf. Karena mungkin saya yang nomor 2 paling muda selain dari Ibu Fitriani, dan masih perlu dibimbing oleh para senior yang ada di kelas ini. Jadi untuk Pak Pasir, terima kasih udah memberikan saja materi yang mungkin mudah-mudahan bisa kami terapkan di sekolah, dan mungkin di lain waktu bisa bertemu entah di mana, tetap silaturahmi tetap kita jaga. Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, serta kesehatan. Ya itu aja Pak Pran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bapak Ibu, ada yang lain yang mau sampaikan? Mana wajahmu? Tapi kita buka kamera. Oke, siap Bapak Ibu. Begini, saya sampaikan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasi Bapak Ibu, atas kerjasama Bapak Ibu, atas kolaborasi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat menyelesaikan pendidikan diseminasi PKG PJOK selama 3 bulan dengan nilai yang alhamdulillah sangat-sangat maksimal. Saya apresiasi semua kerja Bapak Ibu. Kemudian kompakan Bapak Ibu. Kolaborasinya itu yang penting Bapak Ibu tetap dijaga. Kemudian di akhir proses pembelajaran ini kita saya memang sedikit bukan apa ya Bapak Ibu ya, tapi sedikit kecewa karena salah satu di antara teman kita
gugur di akhir pembelajaran, tapi dalam konteks beliau sudah memberikan bendera putih Bapak Ibu, atau menyampaikan kepada kita bahwa beliau itu menyerah dalam keadaan tidak sanggup dalam membuat RTL dan bukti karya. Tidak kita sayangkan Bapak Ibu, kita sudah berusaha sebagai rekan sejawat, saya sebagai fasilitator sudah semaksimal mungkin, tetapi nawa itu dari beliau sendiri tidak bisa untuk melakukan apa yang menjadi regulasi untuk kelulusan di tahap terakhir Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua lagi Bapak Ibu ya. Mungkin di lain kesempatan, setiap pertemuan tentu ada perpisahan. Inilah Bapak Ibu pertemuan terakhir kita di ruang virtual. Jangan bersedih, saya berharap nanti ada lagi virtual berikutnya. Tentu dengan Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber di dalam Kombel 005. Ya Pak Ibu ya, saya berharap seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang pernah saya temui. Bukan saya memberikan pujian terlalu berlebihan, tidak. Tetapi memang kalau saya bandingkan dengan kelas-kelas lain, 005 lah yang paling kompak Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa kekompakannya. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya matikan rekaman, sekali lagi saya sebagai fasilitator yang sudah diberi tambahan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau selama 3 bulan sudah memberikan atau berbagi praktek dengan Bapak Ibu, berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapat bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Itu yang saya harapkan dari proses pembelajaran. Akhirul kalam, saya sekali lagi, saya fasilitator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di lain hari kita berjumpa Bapak Ibu. Saya selesai dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup doanya kita biarlah saya tutup dengan tadi saya buka, sekarang saya nutup. Oke Bapak Ibu, mari kita segenap mengeledakkan tangan, kemudian menunduk kepala, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afini ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa fidatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana faghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kalau bahasa Minangnya bapisah bukannya bacarai. Ya Bapak Ibu ya. Ya Mak ya. Kita berpisah bukan bacarai. Kita tetap akan bertemu di lain waktu. Akhir kalam. Sebelum nanti katanya kita ngumpul, kapan kita ngumpul-ngumpulnya Pak? Boleh, nanti kita atur waktunya Bapak Ibu ya. Ya. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bapak Ibu, saya hentikan rekamannya dulu. Bapak Ibu jangan lupa besok datang ke TPS coblos, bawa undangan dan KTP. Oke Pak Ketua. Sip.